Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberitahu kalian cara melakukan klasifikasi menggunakan naive Bayes. Saya Alfian Arif Fadila, NRP 1061117 00000047 dan partner saya. Nama saya Iga Aprilia Junior, NRP 1061117 000013. Selanjutnya, kami akan melakukan pre-processing data atau data cleaning untuk mendapatkan data bersih yang selanjutnya dapat diolah menjadi sebuah outputan klasifikasi. Adapun caranya sebagai berikut. Seperti terlihat pada layar, cara yang pertama yaitu cleaning data, di mana cleaning data ini untuk menghasilkan data bersih yang sebelumnya sudah diambil dari crawling Twitter dengan datanya yaitu Samsat. Untuk memanggil data bersih ini tentunya membutuhkan beberapa package. Yang pertama, panggil package. Untuk package yang pertama dipanggil adalah library NLP. Package yang kedua adalah library TM. Yang ketiga adalah library string. Yang keempat adalah library caret. Yang kelima adalah library DPLYR. Yang keenam, library kata dasar, library tau, library paralel, library tokenizer, dan library workload. Langkah selanjutnya, setelah memanggil package atau library yang sudah disebutkan tadi, maka memanggil dataset dengan codingan sebagai berikut. Setelah dataset muncul, maka dapat disajikan sebagai berikut. Dataset yang dipanggil adalah sebanyak 270 data, seperti yang telah terlihat pada layar. Selanjutnya, merubah file CSV tadi ke dalam korpus, dan contoh korpusnya sebagai berikut. Setelah melakukan korpus, maka melakukan data scaffolding, di mana fungsi data scaffolding ini adalah untuk mengubah semua huruf kapital menjadi huruf kecil. Adapun contoh hasil scaffolding adalah sebagai berikut. Selanjutnya, setelah melakukan langkah sebelumnya, maka melakukan langkah remove URL, di mana remove URL ini berfungsi untuk menghapus URL pada dokumen. Adapun data URL yang ditampilkan sebagai berikut. Setelah melakukan remove URL, maka selanjutnya melakukan remove mention, di mana remove mention ini berfungsi untuk menghapus mention pada dokumen. Adapun data mention yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu melakukan remove hashtag, di mana remove hashtag ini berfungsi untuk menghapus hashtag dengan data hashtagnya sebagai berikut. Setelah menghapus hashtag, maka langkah selanjutnya yaitu cleaning function, di mana cleaning function ini adalah atau fungsinya untuk menghapus tanda baca. Adapun data yang telah dilakukan cleaning function adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah cleaning number. Cleaning number ini berfungsi untuk menghapus angka-angka yang ada di dalam dokumen tersebut. Dengan data cleaning number adalah sebagai berikut. Setelah melakukan proses cleaning number, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan proses stemming. Adapun fungsi dari stemming ini yaitu menghapus imbuhan sehingga kata atau terms menjadi kata dasar. Adapun hasil dari stemming ini dapat ditunjukkan sebagai berikut.
Selanjutnya, kita melakukan langkah data stop word, di mana stop word ini berfungsi untuk menghapus kata-kata yang tidak penting di dalam term. Hasil dari langkah stop word ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya, melakukan langkah data white space. White space ini berfungsi untuk menghapus spasi yang berlebihan. Adapun hasil dari langkah data white space ini adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah melakukan tokenizer, di mana tokenizer ini berfungsi untuk memilah atau memecah data pada setiap dokumen. Adapun hasil dari langkah tokenizer ini adalah sebagai berikut. Dapat terlihat di dalam layar ada sebanyak 995 hasil tokenizer. Setelah melakukan data tokenizer, selanjutnya melakukan workload, di mana workload ini berfungsi untuk memunculkan visualisasi dari kata-kata yang paling sering muncul. Adapun visualisasi workload sebagai berikut, di mana terdapat perbedaan warna untuk kata yang lebih sering muncul. Untuk kata yang lebih sering muncul ini diberi warna orange, di mana kata yang sering muncul ini dapat dijelaskan dari adanya kata pajak, bayar, dan keliling. Setelah didapatkan workload seperti tadi, maka selanjutnya melakukan matrix data atau membuat term dokumen matrix, di mana term dokumen matrix ini berfungsi untuk melakukan pembobotan setiap term atau kata-kata yang ada di dokumen. Selanjutnya dapat dilihat dari hasil term dokumen ini sebagai berikut. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pengklasifikasian pada data yang sudah di cleaning tersebut. Adapun langkah ini akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mensentimenkan data bersih tadi. Yang pertama, kita harus run dulu library ROAuth dan library rcroll. Yang pertama, setelah melakukan pembangunan library, kita harus memanggil data yang sudah bersih tadi. Kemudian kita harus memanggil kamus yang kita sudah bikin untuk mengklasifikasikan antara komentar negatif atau komentar positif dari data bersih tadi. Dan kita panggil di sini fungsi ini untuk memanggil kamus sentimen positif dan negatif. Kemudian kita memberikan skor sentimen dengan codingan sebagai berikut. Maka berikutnya adalah mengklasifikasikan hasil scoring, yang dimana jika hasil skor lebih dari 0, yaitu artinya positif. Jika hasil scoring kurang dari 0, yaitu negatif. Dan jika hasil scoring itu 0, yaitu adalah netral. Berikut adalah hasil sentimen dari data kami, yang dimana 0 itu kan tadi sudah saya jelaskan, 0 itu sebenarnya netral, terus di bawah 0 itu negatif, dan di atas 1 itu berarti positif. Setelah melakukan analisis sentimen, selanjutnya kita harus membagi data training dan data testing yang akan digunakan untuk menganalisis klasifikasi menggunakan naive Bayes classification. Setelah melakukan sentimen analisis, berikutnya kita akan membagi data testing dan data training untuk dilanjutkan sebagai analisis klasifikasi naive Bayes classification. Yang pertama, kita membaginya dengan cara mensplitkan datanya dengan cara 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Berikut adalah script atau codingannya dengan menggunakan split ratio 0,8 tersebut. Nah, untuk hasil data training dan data testingnya sebagai berikut. Ini untuk data trainingnya, dan ini untuk datasetnya. Oke, setelah
memisahkan data training dan data testing. Selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi. Setelah membagi data testing dan data training, kita akan melakukan analisis klasifikasi menggunakan naive Bayes. Pertama, kita harus mencari modelnya terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut sintaknya. Nah, setelah melakukan running sintak, kita didapatkan probabilitas nilai negatifnya sebesar 46% dan nilai positifnya sebesar 53%. Setelah mengetahui model dari naive Bayesnya, kita lanjut ke prediksi yang dimana prediksi ini menggunakan tabel klasifikasinya yang hasilnya yaitu levelnya negatif dan positif. Setelah melakukan prediksi result atau prediksi, kita melakukan performance value untuk mengetahui ketepatan dari hasil pengujian kita, yang dimana diketahui terdapat nilai negatif sebesar 14 dan nilai positifnya sebesar 15. Akurasinya sebesar 100%. Jadi data kita itu sangat tepat. Maksudnya untuk ketepatan itu sangat tepat karena persentasenya itu 100%. Setelah mengetahui hasil akurasinya atau ketepatannya, kita melakukan komparasinya, betul tidak, apakah 100% atau tidak. Kita lihat di sini comparison atau membandingkan, dapat lihat negatif, positif itu sama semua, antara tabel kiri dan tabel kanannya itu sama semua. Jadi akurasi kita benar 100%. Setelah melakukan ketepatan menggunakan akurasi, kita harus melanjutkan ketepatan menggunakan AUC, yang dimana AUC juga menghasilkan hasil ketepatannya sebesar 100%. Dapat juga dilihat dari plot yang terbentuk sebagai berikut. Nah, ini adalah plot dari AUC dengan nilai ketepatan yaitu 100%. Tadi penjelasan mengenai tutorial klasifikasi menggunakan metode naive Bayes pada aplikasi R Studio. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.